A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat winnerku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non-riba. Semoga Allah segerakan kita semuanya terbebas dari hutang, baik itu riba maupun non-riba, dengan cara-cara Allah yang mudah. Tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus menjual aset, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, dikuncing, diolok-olok, dihina, diintimidasi, ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Buat sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segerakan untuk menuju halal bersama dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih belum memiliki putra-putri, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh-solehah. Untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mau berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini sedang berhijrah, semoga istiqomah hijrahnya. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin memiliki hajat seperti saya, ingin berangkat haji maupun umroh. Semoga kita semuanya disegerakan Allah untuk bisa sampai ke tanah suci, menjalankan ibadah haji maupun umroh. Amin. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmatnya, kasih sayangnya untuk kita semuanya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dan berbaik sangka kepada Rob kita, sobat winnerku, karena keduanya akan mendatangkan ridhonya Allah. Yang mana dalam hidup kita ini yang kita harapkan hanyalah ridhonya Allah semata. Punya masalah berat, tapi kalau Allah sudah ridhoi kita, insya Allah kita akan dibebaskan, kita akan dikeluarkan dari masalah-masalah berat kita. Alhamdulillah di kesempatan hari ini, setelah saya absen 2 hari untuk tidak upload video karena kesibukan saya dan kemarin saya sempat safar ke kampung halaman. Hari ini saya insya Allah akan menjawab beberapa pertanyaan dari sahabat kita yang sudah masuk di kolom komentar. Ini alhamdulillah kemarin dari video terakhir saya yang terkait dengan doa yang tertolak yang disebabkan memakan harta haram. Ternyata alhamdulillah di situ banyak sekali respon dari panjenengan semuanya yang kalau saya melihat ada kepedulian dalam hati panjenengan untuk meninggalkan makanan-makanan, minuman-minuman dan harta-harta haram termasuk harta riba. Karena banyaknya pertanyaan, artinya apa? Ada kepedulian. Dan alhamdulillah di dalam hati panjenengan ada kepedulian, artinya apa? Artinya itu adalah hidayahnya Allah. Allah tanamkan kepedulian itu dalam hati panjenengan. Yang pertama kita mulai dari sahabat kita ini terkait dengan waswas syaitan, dari Mbak Triningsih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya mau bertanya bagaimana cara kita agar terhindar dari perasaan was-was. Adakah zikir atau amalan tertentu agar hati menjadi lebih tenang dan tidak was-was lagi? Sebelumnya terima kasih banyak atas jawabannya. Semoga apapun yang menjadi hajat Umi segera dijawab Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Alladzi yuwaswisu fi syudurin nas. Dan yang menghembuskan kejahatan ke dalam dada manusia. Jadi setan itu selalu menghembuskan was-was ya. Selalu menghembuskan rasa takut, rasa cemas, rasa sedih, rasa gundah, rasa gelisah, galau, gegana, segala macam itu adalah waswas syaitan. Bagaimana kita bisa melawannya waswas syaitan tersebut? Dengan memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah. Dan
bacalah ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Dan kalau panjenengan sanggup, panjenengan jaga wudhu terus. Usahakan selalu dalam keadaan suci, karena setan tidak akan mendekat terhadap seseorang yang kondisinya suci gitu. Yang selanjutnya dari Mbak Nuryanah Titi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi, maaf saya juga jadi kepikiran dengar cerita ini. Apa sama, saya punya anak dah kerja, dia sebagai OP di kantornya. Setiap bulan kan suka belanja buat kebutuhan dapurnya. Ternyata di kantornya itu kalau belanja suka banyak stok gula, terus dia suka bawa ke rumah. Karena belum habis udah belanja lagi. Apa itu termasuk haram, Umi? Kalau kita makan, saya sempat bilang jangan bawa-bawa kalau nggak dikasih. Makanan haram, ya, makanan haram itu adalah makanan satu yang sudah jelas diharamkan oleh Al-Quran. Cuma makanannya, kalau makanannya contoh misalnya mohon maaf, daging babi, daging anjing, itu jelas haram. Khamar, minuman memabukkan itu haram. Tetapi ada juga makanan-makanan yang sebetulnya makanan itu halal. Gula itu kan halal, ya kan? Tapi kenapa dia kemudian menjadi haram? Karena diambil dengan cara-cara yang tidak benar. Bukan haknya, tapi diambil itu adalah sesuatu yang haram. Nah, bagaimana dengan putra panjenengan yang tadi itu sebagai OP dan ngambil itu karena mungkin lebih, ya kan? Suka ada kan seperti itu, di kantor saya juga suka ada seperti itu. Belanja bulanan lebih ya udah dibiarkan, dimasukkan ke dalam stok ke depan. Kita karyawannya nggak bisa main ambil saja karena itu bukan hak kita. Kalaupun ternyata dikasih sama atasannya, nah atasannya ini dia punya perusahaan apa enggak? Kalau dia ternyata memang yang punya perusahaan, dia kerja mungkin di perusahaan nggak terlalu gede, yang dimana ownernya ya si pemilik perusahaan itu berada di situ dan melihat setelah di stok sebulan ini kok ada kelebihan 5 kilo katakanlah, mungkin karena si pemilik perusahaannya baik, ya kan? Karena itu kan punya dia sendiri, pemilik perusahaannya baik daripada mubazir, udah bawa pulang aja. Nah itu baru halal. Tapi kalau yang ngasih cuma atasannya, yang atasannya sendiri adalah orang kerja, yang mana sebetulnya itu adalah si gula tadi 5 kilo itu adalah haknya perusahaan dan dia main kasih, itu juga belum dikatakan halal. Karena apa? Bukan dia yang punya. Itu yang punya siapa? Yang punya si ownernya lagi itu gitu ya. Jadi sebaiknya hindari hal-hal seperti ini supaya apa? Supaya Allah berkahi kita. Sedikit asal berkah itu nikmat masuk ke dalam tubuh kita. Tapi banyak kalau itu haram, Allah tidak akan berkahi dan itu menjadi sebab tertanamnya api neraka di dalam tubuh kita. Jadi kalau nanti tuh gulanya diadukkan ke dalam teh atau diadukkan ke dalam katakanlah ke dalam minuman ya, sirup atau apapun, diminumkan kepada anak kita, putra-putri kita yang kecil-kecil itu yang tidak tahu dosa, kita sama saja dengan menyuapi api neraka ke dalam mulut putra-putri kita. Yang mana nanti mengalir darah ya, naik ke otak ya, akan menyebabkan otaknya itu tidak bisa mencerna kebaikan-kebaikan. Akan menyumbat di telinga sehingga telinganya tidak bisa mendengar nasihat-nasihat kebaikan. Jadi lihat saja itu banyak anak-anak yang terlalu banyak dikasih makan harta haram, ya jadinya hidupnya berantakan karena apa? Allah tidak berkahi di situ. Sehingga doa-doanya juga tertolak gitu ya. Nauzubillah min dzalik ya. Dari Bunda Zidan Zahra. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari penonton setia Ustaz. Masya Allah, matur suwun sangat. Maaf saya mau tanya, setelah taubat nasuha dari riba, lalu bagaimana dengan status harta yang didapat dari riba yang telah berlalu? Seperti rumah, kendaraan, uang, apakah boleh tetap digunakan? Sementara untuk saat ini belum punya penghasilan yang baru. Terima kasih atas jawabannya. Ini kalau terkait dengan rumah, karena kan banyak sekali tuh rumah sekarang yang diambil dari bank konvensional. Jika masih berjalan cicilannya, jika memungkinkan untuk diurus dipindahkan ke bank syariah, urus. Ya, nanti di dalam bank syariah itu akan diatur ya transaksinya menjadi transaksi yang syar'i gitu loh. Tapi kalau sudah terlanjur Umi, rumah itu sudah lunas dari bank konvensional gitu kan. Saya sampaikan ayatnya, dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, ini surah Al-Baqarah ya, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia kelapangan. Maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Jadi ngambil rumahnya itu pada saat dulu masih belum tahu hukumnya riba gitu kan. Setelah tahu hukum riba dan rumah itu lunas, bertobat gitu kan. Bertaubat, taubatan nasuha,
yang mana taubatan nasuha itu menyesali karena sudah mengambil itu, karena ketidaktahuannya mengambil itu, dan berjanji tidak akan pernah mengulangi lagi. Yang bahaya itu adalah sudah selesai ngambil lagi. Jadi kalau udah selesai, udah cukup, selesai, pakai saja. Tapi kalau panjenengan merasa saya kok nggak tenang ya Umi, nggak nyaman ya ninggalin rumah ini, panjenengan boleh jual, ambil pokoknya saja. Dulu rumah itu harga jualnya berapa? Katakanlah harga jualnya 500 juta. Tapi saya cicilnya itu Umi karena ada bunga dan sebagainya sampai di angka 750 juta. Jadi panjenengan jual, oh kok laku ternyata, nih laku. Oh laku Umi 750 juta, ambil pokoknya saja 500 jutanya, jenengan belikan rumah baru. 250 jutanya jenengan bisa sumbangkan ke fasilitas-fasilitas umum seperti pembangunan jalan ya, pembangunan WC, tapi jangan ke masjid. Pembangunan masjid jangan disumbang dengan uang haram, itu jangan. Gitu ya. Jadi pergunakan saja. Tapi kalau misalnya panjenengan saya belum punya rumah sama sekali, tempatin saja gitu. Tempatin saja. Sampai panjenengan sekiranya punya rumah yang panjenengan bisa beli dengan harta halal. Motor gitu, pakai saja. Selagi panjenengan belum ada gitu. Filosofi sederhananya gini. Panjenengan sedang tersesat dalam hutan. Di hutan itu cuma ada babi aja, udah nggak ada lain, nggak ada ayam, nggak ada kambing, nggak ada sapi, buah-buahan pun nggak ada, adanya babi aja. Daripada panjenengan mati konyol, panjenengan makan itu babi sambil berjalan terus keliling ke depan, ke kanan, ke kiri, ke belakang sambil bertemu, siapa tahu nanti di depan ketemu pisang, siapa tahu nanti di depan ketemu buah-buahan semangka, mangga atau apapun, jenengan bisa meninggalkan si babi itu. Tapi jangan juga jenengan berusaha berjalan ke depan, ke kiri, ke kanan, ke belakang, udah nemu ayam, udah nemu mangga, udah nemu semangka, udah nemu macam-macam yang halal-halal, jenengan masih konsumsi babinya. Nah, itu dosa besar gitu loh ya. Untuk bertahan hidup boleh gitu ya. Insya Allah kalau panjenengan taubatnya sungguh-sungguh ya, Allah itu tidak membebani hambanya melebihi dari kapasitas kemampuannya. Oh hambaku yang ini dia sudah taubat dari dosa riba, dia nggak ngambil lagi riba. Tapi memang kemampuannya saat ini dia masih menempati rumah itu. Dia belum bisa membeli rumah yang lainnya. Insya Allah Allah tetap ampuni dosa-dosa panjenengan. Wallahu a'lam bishawab. Dari Gandidi. Assalamualaikum Umi, semoga Umi dan keluarga sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Umi mau tanya, kalau kita baca sholawat munjiat dan doa lainnya, apakah boleh tidak berbunyi atau tidak mengeluarkan suara? Mohon penjelasannya ya Umi, terima kasih. Boleh. Boleh dijaharkan, disuarakan lantang boleh. Boleh dipelankan boleh. Bahkan dalam hati juga boleh saja. Karena mungkin takut dianggap ria oleh sebelah, misalnya kayak saya, ini lagi duduk di ruangan saya, sebelah saya itu kan misalnya ada kasir saya nggak mau tuh sholawatan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Nanti sebelah saya nengok, apa ini gitu, lagi kerja sholawatan gitu kan. Boleh disyirkan, dipelankan. Salsabila Aurelia Zabrina. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, jika saya dari kota Surabaya mau ke kota Malang untuk liburan, apakah itu disebut musyafir Umi? Terima kasih. Jadi kelebihan musyafir itu, kelebihan seseorang yang melakukan perjalanan itu, kalau berdoa diijabah. Makanya ketika panjenengan musyafir ya, menjadi safar, panjenengan menjadi musyafir, melakukan syafar, panjenengan berdoalah. Lakukan 3 unsur, sebut nama Robnya panjenengan dan berdoalah, ya kan? Berdoalah sungguh-sungguh, tengadahkan tangan ke langit. Jangan hilangkan kesempatan ini karena insya Allah doa panjenengan diijabah. Nah, apa itu musyafir? Musyafir adalah seorang yang melakukan perjalanan tidak untuk maksiat sepanjang kurang lebih 80 km. Kayak saya kalau melakukan perjalanan, saya itu alhamdulillah sekali, saya senang sekali. Seminggu sekali saya melakukan syafar 2 kali. Pulang ke Rembang syafar, balik ke Semarang syafar. Kenapa? Karena sudah lebih dari 80 km. Jadi Semarang Rembang itu jaraknya 116 km kalau nggak salah. Tadi saya lihat sebelum saya menjawab pertanyaan panjenengan ini, jarak Surabaya Malang itu kalau nggak salah 90 km. Jadi sudah bisa disebut syafar asal perjalanan panjenengan itu bukan untuk kemaksiatan. Contoh panjenengan misalnya datang ngapeli pacar. Nah, itu nanti unsur syafarnya itu hilang. Malah panjenengan kayak misalnya hanya untuk liburan bersama keluarga, menyenangkan keluarga, insya Allah itu syafar gitu. Ilmu syafir, jadi panjenengan berdoalah di situ. Yang terakhir dari Mbak Lestari Yumna. Umi, terus bagaimana dengan posisi di luar negeri? Dari segi makanan sedikit yang benar-benar murni halal, karena kecampur dari peralatan yang ada minyak babi. Apa itu mempengaruhi tubuh kita?
Jadi makanan yang haram, ya kan? Haram itu tetap haram. Jadi itu kita tidak tawar-menawar. Kalau panjenengan memakan tempe, tempenya digoreng pakai wajan yang ada minyak babinya, dan di situ dicucinya nggak bersih tapi ternyata masih ada minyak babinya, itu menjadi haram gitu kan. Jadi memang harus berhati-hati sekali. Nah, bagaimana Umi, saya posisi di luar negeri Umi, ya. Kalau kitanya serius, ya kan, kitanya serius menjaga diri kita dari yang haram, ya kan, insya Allah Allah itu akan mudahkan kita. Yang penting niat kita aja, niat kita. Kalau misalnya Umi adanya cuma tempe aja Umi, ini mau nggak mau saya bakar aja karena saya takut sekali nih kalau minyaknya, kalau wajan-wajannya nggak bersih, masih ada cipratan minyak babi gitu. Ya makan yang ada. Walaupun mungkin setiap hari makan tempe bakar terus, itu insya Allah Allah jauh lebih berkahi makanan itu ketimbang panjenengan makan dari makanan yang tadi itu. Masih ada keraguan-raguannya. Ya, saya contohkan gini. Saya tuh punya teman, ya, rekan saya tadi itu yang kasir saya itu beliau non muslim. Jadi beliau itu punya langganan cateringan yang cukup murah meriah, nggak pakai mencret ya. 12.000 itu udah macam-macam lauknya saya lihat. Satu kali makan di sebelah saya lihat murah ya, saya bilang gitu. Iya. Apakah ini saya bisa ikutan pesan, saya bilang gitu. Nah, karena mohon maaf suara batuk saya masuk. Mohon maaf sekali. Karena beliau ini ya, si teman saya tadi itu melihat saya sangat menjaga makanan yang masuk ke dalam tubuh saya. Beliau jujur katakan, jangan sebaiknya Mbak. Karena apa? Karena ini cateringan ini dia nggak cuma menyediakan makanan-makanan halal, tapi juga makanan haram seperti babi. Takutnya nanti panci-pancinya itu masih ada minyak babinya. Nah, itu bagus. Dia itu sangat bagus. Saya sampai salut gitu loh. Oh ya udah kalau gitu saya nggak ikutan. Karena di situ saya ada kekhawatiran gitu, ada keraguan-raguan, ada kekhawatiran. Ini jangan-jangan nanti minyaknya pakai minyak babi. Jangan-jangan nanti pancinya masih membersihkannya nggak bersih, masih ada minyak babinya. Nah, nanti itu menjadi haram ya. Jadi sebaiknya panjenengan pastikan yang masuk ke dalam tubuh panjenengan itu dengan kehati-hatian. Karena apa? Dalam hidup kita ini yang kita butuhkan cuma ridhonya Allah, berkahnya Allah. Sedikit tapi kalau diberkahi Allah, insya Allah masuk ke dalam tubuh kita itu, dicerna oleh tubuh kita itu akan menjadi manfaat gitu loh. Tapi kalau tercampur dengan yang diharamkan oleh Allah, itu luar biasa efeknya. Bahkan membuat doa-doa kita tidak terijabah. Nah, kalau panjenengan memang serius hijrahlah pelan-pelan. Nikmati hijrah panjenengan, pelan-pelan saja. Pelan-pelan. Jangan sampai panjenengan menjadi seorang hamba yang terlalu banyak berhujah. Apa itu berhujah? Terlalu banyak beralasan. Umi, saya kalau nggak makan ini nanti saya ini. Nanti kalau saya makan nggak ini nanti saya bosan saya makan. Masa saya makan tempe bakar terus? Saya harus makan juga daging ayam. Walaupun ayam itu dipotongnya dengan cara yang tidak haram, tidak halal karena yang motong itu non muslim gitu ya. Jangan beralasan. Kalau kita serius ya berhijrah di jalan Allah, tentunya kita akan sungguh-sungguh. Saya akan betul-betul menjaga. Saya nggak mau gitu ya. Contohnya itu tadi saya nggak mau, saya nggak jadi ikutan yang cateringnya 12.000. Padahal itu murah sekali. Saya biasanya makan paling murah itu 15.000 di warung. Tapi ya nggak apa-apa. 15.000 yang penting Allah berkahi. Insya Allah nanti Allah mudahkan jalan rezeki saya. Panjenengan juga sama gitu. Kalau panjenengan ragu-ragu, saya makan ayam ini potongnya dari mana? Karena panjenengan ragu-ragu, ya udah jangan dimakan gitu. Makanlah sesuatu yang panjenengan yakin itu betul-betul halal murni. Mungkin panjenengan cuma makan dengan daun selada, ya kan? Dengan sambal yang panjenengan ulek-ulek sendiri, tapi itu haram. Insya Allah jauh lebih Allah berkahi gitu ya. Oke, sobat winnerku semuanya, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya ya. Mohon maaf tadi sempat ada suara batuk saya. Nggak mungkin saya cut karena sudah panjang sekali rekamannya. Sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Mohon maaf jika ada penyampaian saya yang kurang tepat. Silakan disampaikan koreksinya di kolom komentar dengan bahasa-bahasa yang baik, dengan bahasa-bahasa yang santun. Karena segala sesuatu yang kita ucapkan dari lisan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kelak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.